Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah hari ini kita masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik cerpen dan kemarin Ibu sudah memberikan tugas pertama dari unsur-unsur intrinsik cerpen. Hari ini kita akan melanjutkan ya. Pertama adalah kita akan membahas tugas pertama kita yang kemarin mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen dari kutipan cerpen Keutamaan Sedekah. Dan hari ini kita juga akan kembali melatih diri kita untuk membahas unsur-unsur intrinsik cerpen yang ada di dalam kutipan novel Laskar Pelangi. Kalian tentu masih ingat ya, apa saja sih unsur-unsur intrinsik cerpen itu? Ya, yang pertama adalah tema, yang kedua adalah latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh dan penokohan, yang kelima pesan atau amanat, yang keenam sudut pandang atau point of view, dan yang terakhir gaya bahasa atau majas. Nah, cerpen kemarin yang sudah Ibu Rini sampaikan atau Bu Rini kirimkan ke kalian adalah cerpen yang berjudul Keutamaan Sedekah. Mari kita baca lagi atau kita simak lagi cerpen Keutamaan Sedekah ini. Bu, hari ini barang dagangan tidak habis, bahkan hanya sedikit sekali yang terjual. Hanya segini yang bisa Bapak berikan ke Ibu, sambil memberikan uang hasil dagangan kepada istrinya untuk kebutuhan sehari-hari. Iya Pak, tidak apa-apa. Yang penting Bapak sudah berusaha dan memang selebihnya ini merupakan rezeki dari Tuhan. Keesokan harinya, sang suami berangkat bekerja lagi dengan membawa barang dagangannya ke pasar. Di tengah-tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek tua yang terlihat kebingungan di pinggir jalan. "Ada apa, Nek?" tanya Pak Tugimin kepada nenek tersebut. "Nak, bolehkah nenek meminta uang? Nenek ingin pulang, tapi tidak ada ongkos," pinta nenek lirih kepada Pak Tugimin. "Uangku juga tidak banyak, dagangan saya dari kemarin tidak laku banyak, untuk makan saja masih kurang." "Ah, tapi tidak apa-apa," kata Pak Ustadz, "sedekah akan melancarkan rizki, bismillah saja," gumam Pak Tugimin dalam hati. "Baiklah Nek, ini ada uang, tapi tidak terlalu banyak buat naik bis nenek sampai tujuan. Biar saya antar sampai ke terminal," ucap Pak Tugimin sambil mengantar nenek tersebut menuju terminal. "Terima kasih Nak sudah mau membantu nenek. Semoga rizkimu selalu lancar. Amin Nek." Setelah mengantar nenek tersebut, Pak Tugimin kembali ke pasar melanjutkan menjual dagangannya. Sesampai ia di pasar, ada seorang pembeli yang hendak memborong dagangannya sampai habis. "Alhamdulillah, rezeki memang tidak akan tertukar. Memang sedekah akan melancarkan rizki," gumam Pak Tugimin bersyukur. Baik, pertanyaan yang kemarin kita lihat adalah yang pertama, apakah tema cerpen tersebut? Yang kedua, apakah pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? 3, apakah sudut pandang yang digunakan dalam cerpen tersebut? Jelaskan. 4, apakah alur yang digunakan dalam cerpen tersebut? Jelaskan. Dan 5, jelaskan watak tokoh nenek dan Pak Tugimin. Baik, kita bahas satu-satu dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, temanya adalah tentang peduli sesama. Ya, peduli sesama. Jadi perhatian kita kepada sesama manusia. Ya, kemudian yang kedua, pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut adalah tetaplah bersedekah meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas atau kekurangan. Di sini, seorang tokoh yang bernama Pak Tugimin tetap memberikan sedekah walaupun beliau mempunyai uang yang sangat terbatas, yang sangat sedikit, barang dagangannya tidak laku, bahkan untuk makan saja pun kekurangan. Namun beliau tetap bersedekah meskipun dalam kondisi yang sangat kekurangan tersebut.
3. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah sudut pandang orang ketiga atau diaan karena menggunakan nama tokoh yaitu Pak Tugimin. 4. Alur yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah alur maju karena alur cerita bergerak maju dari awal sampai ke belakang. Maksudnya bergerak maju dari awal ke belakang. Kita lihat di sini ya, ketika Pak Tugimin menyerahkan uang hasil dagangannya kepada istrinya, esok harinya dia kembali berdagang, kemudian beliau bertemu seorang nenek di pinggir jalan, kemudian beliau membantu nenek tersebut. Setelah itu beliau kembali ke pasar untuk menjual dagangannya. Jadi kita tidak melihat ada flashback atau alur ke belakang dari cerita Pak Tugimin. Jadi ceritanya tetap dari awal sampai ke belakang ya. Jadi bukan dari belakang ke depan, oke ya. Nah, kemudian yang kelima, watak tokoh nenek ya, jujur. Nah, di sini kita harus tampilkan ya, jujur dari karakter nenek ada di dalam dialog yang mana ya, atau di dalam kalimat yang mana bisa ya. Nah, ini kebetulan ada di dalam dialog ya, atau satu ucapan nenek kepada Pak Tugimin, yaitu, "Nak, bolehkah nenek meminta uang? Nenek ingin pulang tapi tidak ada ongkos," ya. Jadi nenek tersebut jujur bahwa beliau tidak punya uang untuk pulang ke kampung. Kemudian bagaimana watak Pak Tugimin? Pak Tugimin mempunyai watak atau karakter seorang yang ikhlas dan penolong. Nah, watak Pak Tugimin yang ikhlas ada di dalam kita lihat ya, di dalam ucapannya Pak Tugimin ya, di dalam hati. Seperti ini ucapannya. "Uangku juga tidak banyak, dagangan saya dari kemarin tidak laku banyak, untuk makan saja masih kurang. Ah, tapi tidak apa-apa," kata Pak Ustadz, "sedekah akan melancarkan rizki, bismillah saja." Nah, jadi Pak Tugimin tetap ikhlas, tetap tulus ya, memberikan uangnya walaupun dalam keadaan yang sangat terbatas, karena uangnya sangat kurang sekali, bahkan untuk makan pun masih kurang. Namun beliau tetap dengan ikhlas memberikan sedekah kepada nenek tersebut. Nah, yang kedua, watak Pak Tugimin sebagai seorang penolong ya, ini ada di dalam kalimat atau ucapan Pak Tugimin. "Baiklah Nek, ini ada uang tapi tidak terlalu banyak buat naik bis nenek sampai tujuan ya. Biar saya antar sampai ke terminal," ucap Pak Tugimin sambil mengantar nenek tersebut menuju terminal. Nah, inilah karakter penolong dari Pak Tugimin yang mau memberikan uangnya, kemudian menolong nenek tersebut mengantarkan sampai ke terminal. Oke, sudah dipahami semua ya. Untuk tugas pertama, menentukan atau mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen dari cerpen keutamaan sedekah. Nah, berikutnya Bu Rini akan menampilkan sebuah bacaan yang dikutip dari novel Laskar Pelangi ya, dari novel Laskar Pelangi. Bu Rini bacakan ya. "Pagi ini Lintang terlambat masuk kelas. Kami tercengang mendengar ceritanya. Aku tak bisa melintas. Seekor buaya sebesar pohon kelapa tak mau beranjak, menghalangi di tengah jalan. Tak ada siapa-siapa yang bisa kuminta bantuan. Aku hanya berdiri mematung berbicara dengan diriku sendiri. 15 meter. Buaya sebesar itu tak akan mampu menyerangku dari dalam jarak ini. Ia lamban, pasti kalah langkah. Kalau cukup waktu, aku dapat menghitung hubungan massa, jarak, dan tenaga, baik aku maupun buaya itu, sehingga aku dapat memperkirakan kecepatannya menyambarku dan peluangku untuk lolos. Ilmu menyebabkan aku berani maju beberapa langkah lagi, apalagi fisika tidak mempertimbangkan Cywar. Karena aku maju, ia pasti akan terintimidasi dan masuk lagi ke dalam air. Aku maju sedikit, membunyikan lonceng sepeda, bertepuk tangan, berdaham-daham, membuat bunyi-bunyian agar ia meraya pergi. Tapi ia bergeming. Ukurannya dan teritip yang tumbuh di punggungnya memperlihatkan ia penguasa rawa ini. Dan sekarang saatnya mandi matahari.
Secara fisik dan psikologis binatang atau secara apapun, buaya ini akan menang. Ilmu tak berlaku di sini. Tapi lebih dari setengah perjalanan sudah. Aku takkan kembali pulang gara-gara buaya bodoh ini. Tak ada kata bolos dalam kamusku. Dan hari ini ada Tarik Islam, mata pelajaran yang menarik. Ingin kudebatkan kisah ayat-ayat suci yang memastikan kemenangan Bizantium 7 tahun sebelum kejadian. Sudah siang, aku maju sedikit. Aku pasti terlambat tiba di sekolah. 12 meter. Aku hanya sendirian. Jika ada orang lain, aku berani frontal. Tahukah hewan ini pentingnya pendidikan? Aku tak berani lebih dekat. Ia mengangak dan bersuara rendah. Suara dari perut yang menggetarkan seperti sendawa seekor singa. Atau seperti suara orang menggeser sebuah lemari yang sangat besar. Aku diam menunggu. Tak ada jalur alternatif dan kekuatan jelas tak berimbang. Aku mulai frustasi. Suasana sunyi senyap. Yang ada hanya aku, seekor buaya ganas yang egois dan intayan maut. Kami prihatin dan tegang mendengar kisah perjuangan Lintang menuju sekolah. Tiba-tiba dari arah samping ku dengar riak air. Aku terkejut dan takut. Menyeruak di antara lumut kimpai, membelah genangan setinggi dada. Seorang laki-laki seram naik dari rawa. Ia berjalan menghampiriku, kakinya bengkok seperti huruf O lanjutnya. Siapa laki-laki itu Lintang? Tanya Sahara tercekat. Bodenga. Oh, kami serentak menutup mulut dengan tangan. Menakutkan sekali. Tak ada yang berani komentar. Tegang menunggu kelanjutan cerita Lintang. Aku lebih takut padanya daripada buaya manapun. Pria ini tak mau dikenal orang. Tapi sepanjang pesisir Belitung Timur, siapa tak kenal dia? Dia melewatiku seperti aku tak ada. Dan dia melangkah pergi tanpa ragu mendekati binatang buas itu. Dia menyentuhnya. Menepuk-nepuk lembut kulitnya sambil menggumamkan sesuatu. Ganjil sekali. Buaya itu seperti takluk, mengibas-ngibaskan ekornya laksana seekor anjing yang ingin mengambil hati tuannya. Lalu mendadak sontak dengan sebuah lompatan dahsyat seperti terbang reptil zaman Kretaseus itu terjun ke rawa, menimbulkan suara laksana 7 pohon kelapa tumbang sekaligus. Baik, kita lihat sekarang. Ya, kita identifikasi sekarang unsur-unsur intrinsik yang ada dalam kutipan bacaan dari novel Laskar Pelangi, ya. Nah, yang pertama, unsur intrinsik yang pertama, tema. Tema yang di sini ada adalah tema tentang pendidikan, ya. Temanya tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, latar, ya. Latar adalah yang pertama latar waktu. Di situ ada waktu pagi. Nah, kita tentukan, kita lihat, kita identifikasi. Ada di kalimat yang mana waktu pagi itu? Yaitu pada kalimat, pagi ini Lintang terlambat masuk kelas. Yang kedua, latar tempat. Ya, di situ ada 2 latar tempat. Ada kelas dan ada rawa. Nah, latar tempat kelas ada pada kalimat, pagi ini Lintang terlambat masuk kelas. Sedangkan latar tempat rawa terdapat pada kalimat menyeruak di antara lumut kimpai, membelah genangan setinggi dada, seorang laki-laki seram naik dari rawa. 3. Latar suasana. Suasana yang pertama adalah terkejut. Kita lihat pada kalimat kami tercengang mendengar ceritanya. Tercengang di sini maksudnya adalah terkejut. Yang kedua adalah suasana tegang. Tak ada yang berani komentar. Tegang menunggu kelanjutan cerita Lintang. Nah, di sini sudah jelas ada kalimat yang menuliskan dengan kata tegang. Ya, tegang menunggu kelanjutan cerita Lintang. Latar suasana yang ketiga adalah takut. Kita lihat di sini ada pada kalimat, aku lebih takut padanya daripada buaya manapun. Alur yang digunakan dalam cerita ini adalah alur maju dan mundur. Ya,
Nah, alur majunya diceritakan yaitu pada saat pagi hari Lintang terlambat masuk kelas ya. Kemudian alur mundurnya terlihat pada cerita Lintang yang menceritakan pengalaman dia saat dia akan pergi ke sekolah bertemu dengan seekor buaya yang sangat besar di rawa. Nah, kemudian kembali lagi ke alur maju ya, ketika Lintang menceritakan kepada teman-teman, ketika Lintang sudah sampai di sekolah ya, sudah masuk ke kelas. Nah, ini yang disebut dengan alur maju mundur ya. Kemudian yang keempat, tokoh dan penokohan. Di sini ada tokoh Lintang yang mempunyai watak pemberani. Watak pemberani Lintang dapat kita lihat atau kita identifikasi pada kalimat, "Aku tak bisa melintas. Seekor buaya sebesar pohon kelapa tak mau beranjak menghalangi di tengah jalan. Tak ada siapa-siapa yang bisa aku minta bantuan. Aku hanya berdiri mematung berbicara dengan diriku sendiri." Pemberaninya Lintang adalah ketika dia berhadapan dengan seekor buaya sebesar pohon kelapa, ya, dia tetap berdiri mematung, ya. Dia tetap berdiri mematung, jadi dia tidak berlari atau dia berteriak ketakutan, tapi dia tetap berdiri mematung. Bahkan, ya, dia berbicara dengan dirinya sendiri untuk melihat bagaimana dia bisa menghadapi buaya yang sangat besar itu. Kemudian ada di kalimat yang lain ya, yang menunjukkan watak Lintang pemberani. "Aku maju sedikit, membunyikan lonceng sepeda, bertepuk tangan, berdaham-daham, membuat bunyi-bunyian agar ia merayap pergi." Nah, disinilah beraninya Lintang ya. Kemudian di kalimat yang lain ada pada kalimat, "Tapi lebih dari setengah perjalanan sudah, aku takkan kembali pulang gara-gara buaya sebodoh ini." Ya, Lintang tidak ingin kembali pulang ya, kembali ke rumahnya, tapi dia tetap meneruskan perjalanannya ke sekolah meskipun ia berhadapan dengan buaya yang besar tadi. Nah, kemudian watak Lintang yang lain yaitu mempunyai karakter yang cerdas ya. Kita dapat identifikasi pada kalimat atau dialog, "Buaya sebesar itu takkan mampu menyerangku dalam jarak ini. Ia lamban pasti kalah langkah. Kalau cukup waktu, aku dapat menghitung hubungan massa, jarak, dan tenaga, baik aku maupun buaya itu, sehingga aku dapat memperkirakan kecepatannya, menyambarku dan peluangku untuk lolos. Ilmu menyebabkan aku berani maju beberapa langkah lagi. Apalagi fisika tidak mempertimbangkan Cywar. Kalau aku mau maju, ia pasti akan terintimidasi dan masuk lagi ke dalam air." Nah, inilah cerdasnya Lintang. Ya, Lintang dapat menghitung ya, jarak, massa, dan waktu ketika dia berhadapan dengan buaya. Ia dapat menghitung kecepatannya ketika buaya itu akan menyambarnya, bila menyambarnya, dan peluangnya untuk lolos ya. Inilah cerdasnya Lintang. Tokoh yang kedua adalah Bodenga. Bodenga mempunyai watak pemberani yang dapat kita identifikasi pada ucapan atau dialog. "Dia melewatiku seperti aku tak ada dan dia melangkah pergi tanpa ragu, mendekati binatang buas itu. Dia menyentuhnya, menepuk-nepuk lembut kulitnya sambil menggumamkan sesuatu." Nah, disinilah pemberaninya Bodenga ketika ia menyentuh buaya ganas itu, kemudian menepuk-nepuknya dengan lembut. Oke, kita lanjutkan. Ya, amanat atau pesan dalam cerita ini adalah kita jangan mudah berputus asa ya dalam menuntut ilmu ketika kita menghadapi kendala, cobaan ataupun hambatan. Yang keenam, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga atau diaan karena tokoh memakai nama Lintang. Dan terakhir, di gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa yang pertama yang digunakan adalah gaya bahasa perbandingan atau membandingkan. Ya, jadi ada pembandingnya. Di mana kalimatnya? Nah, ini kita lihat di sini ada kalimatnya, seekor buaya sebesar pohon kelapa. Jadi ada pembandingnya. Buaya yang dibandingkan dengan
sebesar pohon kelapa dibandingkan dengan pohon kelapa. Nah, kemudian gaya bahasa yang kedua yang digunakan adalah gaya bahasa simile, ya, atau masih sama, merupakan gaya bahasa perbandingan, tapi bedanya di gaya bahasa simile ini menggunakan kata seperti, laksana, ibarat. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ganjil sekali buaya itu seperti takluk, mengibas-ngibaskan ekornya, laksana seekor anjing yang ingin mengambil hati tuannya. Mudah bukan? Ya, jadi gaya bahasa yang digunakan ada gaya bahasa metafora dan simile. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah selesai pada pembahasan kita membahas unsur-unsur intrinsik yang ada pada kutipan bacaan yang ada di novel Laskar Pelangi. Nah, kalian insya Allah sudah paham ya, sudah memahami dengan baik sekali ya apa saja yang menjadi unsur intrinsik sebuah cerpen. Nah, nanti Bu Rini akan mengirimkan ya tugas kedua di unsur-unsur intrinsik cerpen, yaitu sebuah cerpen ya, sebuah cerpen yang nanti akan Bu Rini kirimkan di Google Classroom. Kalian silakan mengerjakan ya. Tugas kalian adalah mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen tersebut seperti yang kita buat di dalam tabel tadi ya, dalam cerita Lintang. Jadi kita harus buktikan atau kita harus masukkan bukti-bukti pendukungnya ya, bukti-bukti pendukungnya yang ada di dalam unsur-unsur intrinsik cerpen tersebut. Oke, paham ya? Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan